Selamat datang di podcast siangan. Ya, assalamualaikum. Bukan kayak gitu bukan gue biasanya. Waalaikumsalam. Gue jawab dulu nggak apa-apa. Balik lagi bersama gue Wong Lio. Ganti nama lagi. Dan teman gue Zainul Akbar Ramadan. Apa nyebut kagak jadi. Enggak, emang gue nggak menyebut. Oh, siap. Enggak, lu nggak gitu biasanya opening lu, bener kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu. Kapan sih connected? Nggak tahu. Aduh, Nang. Ya, siap, Breng. Kita masih harus berdua lagi nih, Nang. Ya, emang iya berdua. Ya emang ada siapa lagi? Ini kita lagi nge-record berdua doang kan? Ya iya, ya nggak apa-apa lah berdua doang juga. Yang penting kan tetap jalan, ya nggak sih? Iya sih, nggak apa-apa lah berdua. Biasa juga sendiri kan? Iya, biasanya sendiri. Aduh. Berarti lu udah berapa lama Nang ngejomblo Nang? Gua ngejomblo kayaknya udah sekitaran setahun. Soalnya kan dari terakhir kali gue pacaran itu sekitar 2019 kan. Sekarang udah 2021, sekarang udah setahun lah pasti. Setahun lebih berarti Udah lebih. Oh, tapi masih suka Apa? keingetan gitu nggak sih lu? Keingetan mantan ya? Kalau gue sih keingetan masih. Cuman ya udah terbiasa aja gitu sama yang namanya ingatan-ingatan itu gitu. Kalau untuk di awal-awal mungkin bukan buat gue doang kali ya, buat semua orang kayaknya kalau misalkan lagi abis patah hati itu kayak untuk awal-awal ya masih belum terbiasa lah, sakitnya masih kerasa. Cuman lama-kelamaan lu kayak nggak ngelupain, cuman ya udah terbiasa sama kayak Rasa gitu. itu. Jadi iya, rasa itu jadi kayak udah kayak apa ya, kebal sama rasa itu sih kalau gua rasa. Sama kayak lu pagi siang sore makan martabak, ya kan selama sebulan. Pada akhirnya lu udah ya nggak bisa merasakan rasanya martabak tuh kayak gimana. Iya. Sama halnya kayak lu dulu. Sama halnya. Kayak dulu ketika gua mondok kan kalau makan ayam tuh cuman hari Senin. Tapi ketika lo udah di luar pondok makan ayam tuh ya kayak Bosen. biasa aja gitu. Iya. Katanya. Kalau dulu kan pondok spesial banget gitu. Ayam sumpah enak banget, sumpah. Iya, jadi apa ya, lauk terenak lah. Lauk enak, Ayam di hari Senin sore. itu digoreng, disemur. Iya sih. Kadang suka minta lagi, ngumpet-ngumpet. Kadang harus dicoret dulu biar ketahuan siapa yang udah ngambil. Iya, dicap ya tangannya. Dicap tangannya. Nah, balik lagi ke yang tadi. Lu menjomblo udah 1 tahun lebih. Ya. Iya. Lu emang gak mau ini Nang punya pasangan lagi gitu, punya pacar lagi gitu? Kalau gue sih sebenarnya mau punya pasangan lagi. Cuman apa ya? Kayak kalau misalkan lu pacaran tapi belum bisa memperbaiki kesalahan lu di masa lalu, itu kayaknya belum enak untuk pacaran lagi. Contoh kan gue misalkan putus. Oh, jadi alasan lu putus tuh kenapa? Kalau ternyata alasannya itu ada di lu yang merupakan kesalahan lu, Iya. lu harus perbaiki dulu. Iya, soalnya kan biar nggak keulang. Dan Lu kemarin putus kenapa gara-garanya? gue putus itu karena mantan gue tuh sempat ngeluh kayak gue tuh nggak kerja atau segala macem. Itu wajar sih kalau buat gue, buat pemikiran wanita-wanita punya pasangan yang nggak kerja ya wajar juga kalau misalkan mereka mengeluh. Kayak gitu sih. Tapi bukannya apa ya, bisa dibilang pada saat itu ya kita kan
lagi kuliah gitu ya. Ya masih ya awal-awal kuliah kan. Bukannya kebanyakan masih yang pengennya tuh ya selalu ada ya. Bukan yang udah kerja gitu. Kalau karena dia emang pengen yang selalu ada. Cuman di samping itu kan dia tuh bisa kerja sambil kuliah juga gitu. Oh, dia mikirnya gitu. Dia mikirnya dia aja bisa, kenapa gua enggak gitu. Jadi kayak lebih ini, dia lebih respect sama orang yang kerja. Kayak gitu. Nah, lu kenapa nggak kerja sampai sekarang? Gimana ya? Gua waktu pas dia minta untuk gua kerja, gue coba awal-awal kan kayak ngelamar sana sini. Sempet kayak 3 kali gue ketipu. Dan gue di situ mikir, anjir kayaknya susah banget nyari kerja kayak gitu kan, sampai ketipu 3 kali kayak gitu kan. Apalagi waktu itu, bukan waktu itu, sampai sekarang juga ijazah masih ijazah SMA. Iya, ijazah SMA. Terus? Dan gue mikir kayaknya gue ini apa ya? Ini tuh gue menjalankan bukan untuk gue, tapi untuk nyenengin cewek gue. Kayaknya itu nggak bagus dah. Gue mikir situ pertama. Terus kedua, gue juga udah males kayak ketipu lagi entarnya kayak gitu. Jadi kayak lebih baik ketika gue pengen nyari kerja tuh ketika emang gue udah mulai ada bener-bener semangat untuk nyari kerja. Tapi kalau balik lagi ke yang awal tadi, yang lu bilang lu nyari kerja tuh gara-gara buat nyenengin mantan lu gitu, tanda kutip ya. Iya. Dan lu nggak tahu itu bagus apa enggak. Ya menurut gue itu bagus, Nang. Karena apa ya, itu bisa jadi satu alasan buat lu kerja. Dan kerja kan bukan hal yang buruk, Nang, selama itu baik ya, lu nggak nipu, lu nggak nyusahin orang. Kalau gua sih yang gua rasa ya, ketika gua melakukan sesuatu tapi untuk orang lain gitu, bukan pure untuk gua sendiri. Meskipun gua senang, pacar gua senang gitu kan. Tapi kan kalau gajian baliknya ke lu. Ya, berarti kan buat lu, walaupun ada apa ya, bisa dibilang hasil tambahannya, yaitu pacar lu yang seneng lu kerja. Iya gak sih? Iya benar, itu benar banget, gue setuju. Cuman kalau buat gua, ketika gua ngejalanin sesuatu karena bukan dari gerak dari kemauan gua tuh kayak kurang enak aja gitu ngejalanin hidup. Ya memang. Tapi kan, itu bagus iya, ya, gue tahu. Ya memang, karena apa ya, suka kayak terpaksa ntar ngejalaninnya. Nah, ya gitu. Ya tapi memang kadang manusia emang harus dipaksa juga sih. Buat kebaikan kan. Iya. Mungkin itu di situ juga keadaan apa ya? Mungkin gue juga kayak lagi memiliki ego yang tinggi kali ya. Lebih tepatnya begitu. Karena sampai sekarang. Sampai sekarang kan gue masih belum kerja kan. Iya. Kayak gitu. Cuman untuk sekarang gue lebih seneng ngelakuin hal-hal yang gue seneng sih, ketika gue udah mulai menjomblo, kayak buat podcast ini misalkan, terus kayak nongkrong bareng temen-temen. Ya itu memang elunya aja, kalau masalah nongkrong mah. Salah. Ya iya, orang lain masih bisa lu nongkrong walaupun udah punya pacar. Lu lagi masih pacaran, gila nongkrongnya nggak pernah lu. Di kontak susah. Kacau sih. Apa ya? Kenapa? Ya emang bucin, itu bucin. Itu bucin parah. Jangan diikutin. Ya kalau siap sih nggak apa-apa. Tapi Nang, selama 1 tahun lebih ini lu menjomblo, suka dukanya apa sih? Gua kalau menjomblo, suka dukanya itu
Dari sukanya dulu deh. Dari sukanya. Yang lu sukai dari masa-masa jomblo lu ini. Gue bisa nge-spend asik spend time asik apa sih Berak. kayak ngeluangin waktu bareng teman-teman, entah itu kuliah atau ngerjain tugas, meskipun teman gue yang masih ngejokiin ya, atau teman gue yang masih ngebantu tugas-tugas gue, ya seneng aja gitu ngumpul bareng teman. Kadang juga dengerin curhatan teman yang galau juga, kayak mikirnya apa ya, kayak ya ternyata nggak cuman gue doang gitu yang galau, bisa kayak apa ya, kayak gue bisa ngambil berbagai hikmah dari curhatan temen, terus gue bisa lebih mengenal diri gue sendiri ketika lu jomblo. Kayak Berarti pertama lu jadi lebih bisa nongkrong sama temen lu. Emang lu dulu waktu pacaran dilarang nggak dilarang sih, gue nongkrong sama temen? nongkrong aja gitu, cuman Kenapa? lebih mikirnya tuh kayak siapa ya sih? Dia tuh pasangan gua. Nanti ketika gue nikah yang nemenin gua tuh dia. Enggak gitu aja. Temen-temen gua tuh pasti pada pergi semua. Gitu kan lo? Lu Enggak. mikir gitu kan? Fuck. Ya pokoknya gue bucin dah. Aduh. Ya, itu berarti pertama itu lu bisa lebih punya waktu banyak buat nongkrong sama teman-teman lu. Dan lu bisa kenal diri lu juga, karena ketika lu bucin itu lu Yang kedua lu bisa lebih kenal diri lu juga. lu nggak kenal diri lu sendiri, men. Kayak ya kerjaan lu untuk nyenengin pacar lu, bukan nyenengin diri lu sendiri. Tapi sebenarnya kalau nyenengin pacar emang bener sih, kayak kita juga seneng. Tapi apa lu dengan begitu bisa mengenal diri lu sendiri? Asik. Ya bisa. Anjing. Ya bisa lah. Bisa dari mana? Ya maksudnya untuk mengenal diri sendiri kan berarti nggak mesti harus menjomblo dulu, Nang. Nggak mesti harus menjomblo. Kadang waktu malam lu lagi nggak ada siapa-siapa, lu lagi nggak kontekan sama siapa-siapa, ya lu pasti kan ya itu jam-jam overthinking lah. Masalahnya kalau orang bucin tuh ya waktu lu tuh kayaknya cuman buat dia doang gitu. Bangun tidur, teleponan, jalan. Oh lu gitu? Bangun tidur, teleponan, jalan. Kalau misalkan ini dia sibuk kuliah, ya kita ngurusin kuliah. Walaupun nggak harus benar-benar sih kuliah gua. Oh mungkin gua tahu kenapa dia maksudnya pengen lu tuh kerja. Iya, maksudnya baik. Biar lu nggak bucin. Bener, maksudnya begitu. Iyalah maksudnya jangan dikit-dikit ketemuan, dikit-dikit apa. Tapi ketahuilah, Breng, gua tuh selama gua pacaran, gue jarang banget minta untuk ketemu. Itu jarang banget. Langka, udah disebutnya langka. Kenapa emang? Ya karena gua udah ngerasa sering ketemu. Dan ketika itu kalau misalkan dia Apa lu minta udah nggak sayang waktu itu? ya sayang dong, Breng, maksudnya kan karena saking seringnya masih sayang? Iya, enggak. Cil. Karena saking seringnya ketemu, akhirnya kan kayaknya nggak harus sering ketemu dah gitu. Jadi pada waktu itu lu mikir gitu, tapi kan pada kenyataannya tetap lu ketemu terus. Ya karena Tiap hari dia minta bertemu, dan di saat itu ketika lu Ya karena lu menganggur. Iya, karena gue menganggur yang pertama. Dia juga mikirnya mungkin, Leo nganggur, mending ketemu gue, kayak gitu kali ya. Iya loh, daripada lu nggak jelas tahu narkoba kan. Ya iya, mending ketemu dia jelas gitu ngapainnya kan. Ya orang berdua ngapain lagi di kosan. Iya. Ya kan, kerja kelompok paling. Ngerjain tugas dia. Bantu-bantu beres kosan. Ngapain lagi emang kan? Bantu-bantu beli properti, Iya. styrofoam kan dia ini. Iya, kan buat arsitek. buat tugas-tugas gitu kan. Ya gitulah. Nah, berarti satu, lu bisa lebih banyak nongkrong sama temen lu. Iya, lu lebih bisa mengenal diri lu sendiri. Lu bisa apa ya? Ya bisa. Yang ketiga, tadi apa? Nggak ada yang ketiga sih. Oh, enggak ada ya. Tapi Yang gue ketiga, pengen nambahin Persatuan Indonesia.
Persatuan Indonesia ngumpul bareng temen. Enggak juga sih. Udah lanjut. Itu yang pertama tadi ya, ngumpul bareng temen ya. Iya. Yang ketiga berarti apa ya anjing? Yang ketiga Apa? tuh lu bisa Iman kepada Rasul. ngurus kuliah. Oh. Meskipun tidak terurus. Hmm. Ya maksudnya ya mungkin lebih parah kalau lebih masih bucin sampai sekarang kali ya, lebih nggak keurus kuliah. Ya. Kayak gitu. Nah, itu berarti ada 3 tanda kutip suka, kondisi sukanya gitu ya. Kondisi suka. Yang lu sukanya dari situ ada 3 tuh. Kalau dukanya, Dukanya tuh ketika lu dulu kebiasaan sering ada partner atau pasangan, ya sekarang nggak ada ya beda lah rasanya. Ibarat kata lu dulu biasa make celana lepis atau dulu lu biasa gondrong, terus ketika lu rambut lu pendek itu kayak kerasa anjir kayaknya kurang gitu, kayak nggak ada yang bisa dimainin dari rambut kayak gitu segala macem. maksudnya apa sih? Ngapa jadi ke rambut? Ya kan itu misalkan Ya nggak usah misalkan, langsung aja ketika lu jomblo kenapa? Apa yang bikin lu berduka gitu? Apa yang bikin lu ngerasa ngenes gitu sebagai jomblo? Ya kayak kebiasaan yang dulu tuh nggak ada, kayak misalkan teleponan atau ada yang perhatian nggak ada tuh misalkan, terus kayak Kan gue sering nelpon lo. beda saudara gambreng. Nah, terus kayak lu misalkan ngeliat pasangan lain kayak, enak ya pacaran segala macem bareng ceweknya, jangan kesana sini. Oh, ngiri. Ya pasti ngiri. Ya pasti ada Iya. sifat-sifat iri lah kayak Berarti gitu. pertama nggak ada yang apa ya? Berarti lebih ke kebiasaan baru. Yang tadinya berdua sekarang sendiri. Yang kedua ini tadi lu suka ngiri ngeliat orang pacaran. Iya kayak gitu. Pasti ada kayak, kayaknya enak pacaran segala macem gitu. Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Dukanya tuh ya gimana sih ngejomblo? Ya lu kayak bakal ketika lu udah ngerasa kayak iri sama orang, akhirnya lu mencari tidak dapat, lu galau segala macam, yang lu lakuin cuman bisa bikin apa atau nyari-nyari quotes galau, nyari-nyari kegiatan yang nggak jelas gitu, yang kayak berkata lu kabur dari perasaan lu yang sedih itu gitu, itu tuh bikin orang jadi gabut. Kayak gitu. Lu jadi gabut gitu. Jadi gabut. Jadi kayak ya nggak ada gitulah. Cuman itu kalau menurut gue sih masalah waktu aja sih. Kalau misalkan lama kelamaan juga kan orang bakal dipukul sama umur. Ibarat kata lu udah dewasa, lu nggak bisa kayak semacam ya gitu-gitu aja lah, kayak galau tentang cinta, galau tentang apa gitu, kayak nggak bisa gitu. Tapi lu menikmati kejombloan lu ini sekarang. Gue menikmati, sangat menikmati. Gue jadi bisa. Pantes lu gak nyari-nyari kerja. Iya sih. Iya kan? Iya. Balik lagi ke yang awal tadi. Ha-ha. Lu gak mau nyari pacar dulu sampai lu bisa memperbaiki kesalahan lu. Iya, Kesalahan lu adalah lu tidak bekerja. Dan karena lu masih nyaman jomblo, tidak ada yang nyuruh kerja. Saya nggak gitu sih anjir. Iya sih bener sih. Ya apa lagi? Bisa jadi. Ya, Ya bisa teori ya bener lah. Lu Teori nyaman bener. jomblo, nggak ada yang nyuruh lu kerja. Kasarnya nggak ada yang kasarnya kayak yang memaksa lu lah untuk bekerja. Karena kan kadang gue sering ngeledekin lu kan kerja kayak gimana, nganggur kayak gitu-gitu. Itu nggak jadi beban pikiran lu kalau gue yang ngomong atau teman-teman lu yang lain yang ngomong. Beda halnya sama pacar yang ngomong, orang tua yang ngomong. Iya beda, sangat beda kalau orang tua apalagi. Iya, maksud gue kalau bisa ditingkatkan gitu ya, ada kastanya gitu. Kan mungkin yang pertama omongan orang tua. Yang kedua bisa jadi pacar. Bisa jadi bos lu. Atau orang yang bayar lu, baru temen. Kan gitu. Yang itu urutannya apa namanya? Yang omongannya sekiranya bakal lu dengar.
Tapi meskipun gua rasa ya, yang gua rasa sekarang, meskipun gua nggak ada yang bilangin gua untuk kerja segala macem, tapi lama kelamaan itu ada yang menampar itu adalah waktu. Kayak misalkan ya lu udah umur 22, lu tiap hari ngeliat Instagram teman-teman lu pada udah kerja atau udah lulus segala macem, itu kan sama aja ditampar sama waktu kan, kayak anjing lu gabut mulu kayak gitu, anjing lu buat status mulu, ngapain sih nggak jelas kayak gitu. Tapi emang ngaruh buat lu? Ya ngaruh lah, kalau misalkan lu galau, gabut, itu kan salah satunya efeknya kan bisa dari kayak Enggak, maksud gua ketika sampai tamparan itu, emang akhirnya lu bakal berubah, mulai cari kerja supaya lu bisa punya pacar lagi. gue rasa sih udah mulai ngena sih, percayalah. Memang Iya, meskipun sekarang emang belum ada usahanya, tapi percayalah itu ngena. Serius. kalau gua nggak yakin ya. Kayak apa ya? Misalkan nih, lu nih Bring ya. Gua ada juga, misalkan gue kayak sekarang nih jomblo. Gue tuh sebenarnya gampang untuk berkomunikasi, gampang ngajak orang curhat kan. Itu kan salah satu kunci lu bisa PDKT sama cewek kan. Dan tapi itu tuh berhenti ketika anjir ya gue pengen jalan, ngajaknya pakai apa ya gitu. Gue nggak ada motor, gue nggak ada duit segala macem. Nah kan dari situ itu kan bener-bener nampar lo untuk ayo kerja dulu, ayo pengangguran gak butuh wanita, pak kayak gitu. Jadi lo ngejomblo terus. kayak gitu Breng. Udah, kalau lu nih, lu nanya gue terus deh tadi. Ya, tadi gue mau nanyain dulu satu hal lagi sebenarnya. Satu hal lagi apa tuh? Cuman lupa gue. Saya kira lanjut aja lah. Oke. Lu jomblo udah berapa tahun nih? Lu kayaknya lebih lama dari gue. 3 tahun. 3 tahun. Iya. Apa lu nggak pengen nyari pasangan? Gue nggak pernah nyari sih dari dulu juga. Oh, lu nggak pernah nyari? Nunggu ada yang suka? Enggak, bukan gitu juga. Maksudnya seketemunya. Oh, seketemunya. Maksudnya gue kayak gue udah punya lingkungan baru gitu. Terus gue lihat, wah cakep nih, kayak gitu. Wah boleh nih. Gitu. Terus ya udah, kalau apa ya, kayak gue ngerasa kayak ada yang ngeklik gitu. Nah, itu paling baru tuh gue mulai usahain. Oh berarti bukan dari cakep doang? Enggak lah. Itu mah nomor kesekian lah ya kalau menurut lu. nomor 1. Ya enggak dong. Kalau sesuai urutannya cakep pasti nomor 1 ya. Dari tampangnya dulu. Dari tampang. Dari fisiknya lah. Fisik. Kasarnya kan kalau kata orang dari mata turun ke hati. Iya benar. Ya kan? Maksud gua pasti awalnya dari gitu dulu. Benar. Menarik mata lu tertarik nggak ngeliat dia gitu. Benar. Yang kedua kan baru kalau lu udah ngobrol isi palanya. Iya. Gitu sih. Isi pala. Iya. Isi pala itu termasuk komunikasi nggak sih? Iya. Termasuk ya. Cara lu berkomunikasi sama dia ya kasarnya nggak usah sama pacar, sama temen aja. Kalau lu nggak nyambung pasti lu bakal jarang ngobrol. Dan buat apa lu pacaran jarang ngobrol gitu? Baru dari situ lu nyatain buat status sama dia gitu ya. Ketika lu udah ketemu misalkan dari wajahnya atau dari fisiknya, terus ketemu komunikasinya, lu tinggal buat status jadi segitiga. Apa ya? Gue pernah dengerin itu namanya segitiga apa ya? Cinta yang sempurna apa gitu. Kalau gue liat denger dari podcast Froyonion tuh. Gue nggak tahu sih. Cuman yang gue tahu ya begitu. Kalau gue prosesnya untuk kasarnya bisa berpacaran lah gitu. Atau palingnya berhubungan gitu sama orang. Oke, kan lu nggak nyari nih. Lu kayak nunggu ngeklop dulu atau enggak gitu kan. Tapi kalau dari keinginan lu sendiri, lu pengen nggak? Pengen nggak ya? Kadang pengen, kadang enggak sih. Kadang pengen, kadang enggak. Kenapa tuh? Iya. Kalau dari pengennya dulu. Kalau pengen ya
pas lagi bener-bener sepi gitu. Oh iya. Temen lagi pada nggak tahu kemana. Mm-mm. Terus bener-bener nggak tahu mau ngapain gitu. Gabut. Ya kadang kepikiran juga kayaknya enak kali ya punya pacar. Bisa diajak komunikasi, diajak sharing. Atau mungkin ya Ajak jalan-jalan jalan. lah, mau numpang makan dulu ke tukang pecel gitu. Mm-mm. Terus habis itu pulang kan udah kan lumayan. Jadi nggak bener-bener senggang. Mm-mm. Terus kalau misalkan nggak maunya gara-gara apa? Karena gue nggak mau ribet. Oh Iya, iya sih. karena apa ya? Karena dua kepala dijadiin satu susah, ya nggak sih? Iya, kita nggak mesti jadi satu juga sih. Yang penting satu visi aja. Jalannya ya masing-masing. Enggak, maksud gue adalah ketika gue lagi ngerasa lagi nggak pengen punya pacar gitu. Walaupun emang lagi enggak. Jadi kan hitungannya kayak bersyukur nih gue nggak punya pacar gitu. Iya. Ya ketika misalkan ada temen gue yang berantem Karena pacaran. karena pacarnya, wah iya lagi. Kan jadi kayak nginget-nginget dulu gitu waktu berpacar. Iya ya. Oh iya gue kayak gini ya. Wah. Kayaknya Mager nih gue yang kayak gini. maksud gue kayak berantem gara-gara salah paham doang lah apa. Nggak ngabarin. Iya. Terus juga cerita-cerita temen yang apa ya, privasinya terganggu gitu. Bener. Kayak aduh, gak bisa sih kayak gue kayak gitu. Makanya itu salah satu sukanya mungkin ya dari gue. Jadi apa ya, privasi ya tetap privasi Oke. gitu. Nah, kalau dulu lu kira-kira apa ya, putus gara-gara apa sih? Sebelum lu menjomblo, anjir gue gak ada pertanyaan. Nggak apa-apa, natural aja lah. Natural. Kan tadi kalau gue kan gara-gara nganggur, gue susah nyarinya ini. Kalau nggak tahu masalah lu tuh apa? Emang lu nggak tahu ya? Nggak tahu gue. Ya gara-gara kebodohan gue aja sih. Lebih ngutamain bukan ngutamain ya, maksud gue mengenyampingkan dia pada waktu itu. Ya. Untuk? Ya kondisinya gua itu hamin sekian lagi mau, wah hujan lagi. Oh iya sih parah dong. Ya udahlah nggak apa-apa, deketin aja ngomong ke mic-nya. Oke. Jadi waktu itu gua lagi hamin sekian mau touring kemana gitu. Ke Jogja kalau nggak salah. Gua lagi persiapan. Maksudnya Jogja apa mana? Ke Iya deh, kayaknya Jogja deh. Jogja naik motor, bisa. Pada waktu itu gue persiapan dong, nyiapin motor gitu. Terus peralatan-peralatan yang paling nggak harus gue bawa gitu, gue pinjem dulu ke teman-teman yang lain. Gue lagi persiapan kayak gitu. Nah suatu ketika gue lagi di rumah teman gue lagi minjem box. Ternyata lagi mau minjem box biar gampang bawa-bawaan kan. Iya. Karena kan motor batangan susah naruh barang di mana. Iya. Nah, di situ gua agak lupa gua lagi ada masalah apa, kayaknya lagi nggak ada masalah deh, cuman kayak ya namanya lagi sama temen dan lagi minta tolong lagi itu lagi butuh bantuan kan, kayak nggak pantas aja gitu, kayak tar dulu ya gue telepon dulu kayak gitu. Apalagi kasarnya kalau telepon sama pacar kayak bisa lama gitu loh. Kadang juga kalau kita izin ke pacar ada yang ngerti, ada yang enggak minta Nah telepon. sekarang gue nggak ngerti tuh apa konsepnya, kenapa kita harus minta izin sama pacar? Karena buat mungkin buat pasangan tuh kabar itu penting kali ya. Dia Ya kabar ya ngasih kabar, gue lagi di sini. That's it, sampai situ doang maksud gue. Dan kalau lu sampai minta izin sama pacar lu,
Ngapain anjing? Yang aku mau ke ini boleh nggak? Iya sih. What the? Gue nggak ngerti sih. Gue nggak ngerti sih. Kalau menurut gue gini, karena pacaran yang baik itu kuncinya adalah kepercayaan. Iya. Kalau misalkan kepercayaan berkurang, itu dia pasti bakal kayak minta kabar yang lebih. Men, cuma pembohong yang takut dibohongin. Cuman pembohong yang takut dibohongi. Iyalah. Oh iya benar, itu masuk akal sih. Ya nggak? Iya benar. Kasarnya lu nggak pernah bohong, lu jujur sama orang. Pasti dalam pikiran lu, Ya udah, aku percaya. orang lain pun bakal jujur sama gua. Iya, gitu benar. Kalau lu bohong sama orang dan lu tahu seluk-beluk ngebohong, ya lu bakal mempertanyakan nih orang jujur nggak sih sama gua? Bisa jadi itu. Itu psikologi ya masuknya ya? Iyalah. Rasa curiga lu tuh ada karena diri lu sendiri. Ya memang. Bohong. Iya maksud gue ya kalau ya pak gue nggak ngapa-ngapain juga gitu. Lu lagi naro box. Gue lagi masang box gitu kan, nyopot jalu masang box. Ya Allah, salah apa gue Tuhan, bantu temen perasaan. Gue kesel banget itu, sumpah gue gedek pada saat itu. Nah, terus makanya lagi pas itu udah gue angkat dulu gitu kan, gue ngomong sama temen gue, gue angkat telepon dulu deh, gue agak jauh terus ditanya ngapa sih begitu ya, kalau nggak salah ya. Lu gimana sih gini sampai akhirnya tiba di dia nanya kayak, jadi lu mau gimana, lu mau putus apa gimana kata dia gitu. Nah di situ gue bilang ya udah putus aja lah, kalau gini lah ribet banget kata gue gituin. Udah akhirnya dari situ gue blok semuanya. Jadi ya biar nggak ganggu anjing, biar nggak ngepepe, nggak ini. Iya ntar gue lagi masang apa diganggu gitu. Gue nggak ngerti ya itu terdengar baik atau jahat gitu ya, cuman maksud gue makin kesini kayak gue mikir konyol sih. Konyol. Iya alasan gue putus konyol sih memang. Mungkin dulu lu punya pasangan yang belum ngerti me time, masuk gue juga. Mungkin karena mau gimana pun kita punya pasangan, tetap kita butuh me time. Butuh waktu untuk nyenengin diri kita sendiri, butuh kenal diri kita sendiri lah, kayak gitulah. Kayak gitu. Ya iya memang, makanya kalau sampai sekarang masih ada temen gue yang cerita masalahnya cuman gara-gara nggak ada kabar dan lain-lain semacam itu sih, gue anjir lah. Fuck. Udah lu mending kita mabar ML aja lah. Ya habis gimana, hitungannya udah bukan masanya sih harusnya ya. Iya, udah itulah SMA lah kayak gitu mah ya. Iya udah terakhir banget SMA. Kalau sekarang mah harusnya lebih kayak masalah kayak kapan nikah, nggak nikah ya udah sama orang lain. Atau mungkin ya masalah-masalah yang lebih serius lah. Kayak itu nikah bisa gitu kan permasalahannya, atau masalah selingkuh. Nah ya itu mah udah mending putus aja sekalian, goblok. Udah diselingkuhin masih mau pertahanin, tolol aja. Dia tuh selingkuh secara sadar anjing. Enggak ada ceritanya orang selingkuh gak sadar. Enggak ada. Gitu nang. Buat sekali ya isinya. Iya. Oke lah, kayak udah kepanjangan. Intinya tuh ambil yang baik, ambil juga yang buruk. Ambil juga yang buruk buat pelajaran. Iya. Jangan diulangin gitu. Ya udah, gitu aja. Terima kasih udah dengerin podcast Siangan episode kali ini. Gua Akbar pamit. Gua Leo terus. Goblok.